Kerja operasional memiliki tugas menyediakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan semua fungsi pekerjaan kefarmasian. Ya, si farmasi itu harus intinya wajib ada di setiap rumah sakit. Ya, karena secara teori instalasi farmasi merupakan revenue center, sumber pendapatan dari rumah sakit. Nah, jadi istilahnya juga pekerjaannya juga pekerjaan yang yang karena pendidikannya sudah profesi, berarti pekerjaannya profesional, ya. Oke. Nah, ini contoh aja, contoh visi dan misi. Yang ini gambaran umum aja. Yang pertama di sini visinya yaitu pelayanan farmasi profesional dari aspek manajemen maupun klinik. Nah, jadi sebagai apoteker kalau dia di rumah sakit itu harus mampu memiliki tugas yaitu dari sisi manajemen, dari sisi klinis, ya. Itu kalau misalnya belum ada pembagian job yang spesifik, ya, belum ada apotek, mungkin kalau belum ada apoteker klinis dan sebagainya. Nah, tapi kalau sekarang justru yang dicari sekarang itu di rumah sakit adalah yang apoteker yang klinis, ya, yang dicari itu lebih ke klinisi. Karena kalau yang tua-tua itu yang sudah istilahnya malas untuk rata-rata tuh malas sudah dengan kalau mau update, mau kerja saya belajar lagi, ya. Jadi secara kasarnya jumlah apoteker yang di manajemen lebih banyak daripada yang klinis, ya karena kan dulu kan sekarang kalau yang apoteker klinis itu sama kayak malah jadi kayak tujuan akhirnya kayak jadi yang spesialis, ya, nggak tahu. Jadi terakhir info yang saya dapat dari itu ya arahnya mau ke sana. Jadi kayak ada apoteker yang ngurus misalnya dan menguasai tentang kanker, obat-obat kanker dan lain sebagainya, ya. Kalau saya waktu PKPA tuh memang ada, kalau ya istilahnya dia kayak bangsal, pembagiannya kayak bangsal. Dia apoteker, dia klinis, cuma kayak di kalau dia biasanya pada awal-awal 5 tahun, kalau nggak salah tuh 5 sampai 10 tahun pertama tuh kayak di rolling itu. Kemudian setelah 10 tahun bekerja, nah baru ditempatkan satu tempat aja. Misalnya bangsal anak, kemudian atau bangsal bagian IGD, bangsal rawat inap yang penyakit apa gitu. Soalnya semakin lama tuh semakin kayak menyempit. Istilahnya kayak muncul istilahnya spesialisasi. Kemudian berorientasi pada kepentingan pasien, ya. Oke, sekarang dulu itu orientasinya macam-macam, ya. Ada perubahan paradigma, walaupun istilahnya tidak terlepas satu sama lainnya, saling berkaitan. Dulu kok urutannya gini, kurang lebih gini. Urutannya itu yang pertama kayak lebih ke dari sisi penyakit, ya, istilahnya lebih berorientasi kepada penyakit, mencari penyakitnya apa sih. Nah, kita harus tahu dulu penyakitnya. Nah, setelah udah tahu tentang penyakitnya, sudah diketahui jelas A sampai Z, baru diobati, ya, obat atau drug oriented. Dulu masih ada drug oriented, jadi orientasinya obat, ya. Jadi obat harus mampu kayak menyesuaikan dengan penyakitnya sudah ada, penyakit A sampai Z, jadi obatnya juga harus cocok ke A sampai Z. Nah, setelah itu berubah lagi paradigmanya. Mungkin sekarang masih ada kaitannya juga, yaitu pasien oriented, ya, lebih ke orientasinya ke pasien. Nah, setelah itu ada lagi pasien safety, ya, sama aja, intinya lebih ke
pasien ke pasien safety, jadi keamanan pasien. Jadi obat yang digunakan harus aman bagi pasien. Sampai sekarang itu kalau arah di Indonesia mungkin ilmunya sudah ada, cuma belum berkembang. Kayak misalnya kalau kalian mendengar itu ilmu farmakogenomik. Nah, kalau ilmu tujuan dari farmakogenomik yaitu PT atau personality treatment. Nah, jadi farmakogenomik itu menganggap kalau setiap individu itu unik, karena kan ada genomik, setiap individu unik, sehingga perlu setiap individu memiliki jika menggunakan satu obat, dosisnya unik juga. Istilahnya dosis obat pada pasien A belum tentu sama dengan pasien B, ya, walaupun misalnya penyakitnya sama, kondisi klinis sama, tapi ternyata ada beda kondisi gennya yang beda, otomatis itu ribet itu, ya. Kalau itu ini pada akhirnya juga akan mengarah ke sana. Oke. Kemudian berwawasan lingkungan dan keselamatan kerja berdasarkan kode etik. Oke. Kemudian misinya yang pertama, bertanggung jawab atas pengelolaan farmasi rumah sakit yang berdaya guna dan berhasil guna. Jadi intinya harus dalam ini lebih kayak ke sisi manajemennya, ya. Sisi manajemennya harus manajemennya efektif dan efisien. Efektif itu kayak mendelegasikan tugas, misalnya orang-orangnya bisa menjalankan tugas, jumlahnya sesuai, beban kerjanya sesuai, ya. Kemudian efisien, harus bekerja secara efisien. Misalnya cara bekerja efisien apa? Mungkin perlu bantuan, kayak perlu bantuan teknologi, ya, kayak sistem yang terkomputerisasi. Nah, itu salah satu membantu supaya pekerjaan menjadi lebih efisien. Kemudian melaksanakan pelayanan kefarmasian yang berorientasi tercapainya hasil pengobatan yang optimal bagi pasien. Ini dari sisi klinisnya. Oke, dari sini tujuan manajemen yaitu mengolah berbagai farmasi secara efektif dan efisien. Oke, jadi gimana pengelolaan dari DMC, drug management cycle-nya berjalan dengan efektif dan efisien. Intinya kalau modalnya, ya, kalau modalnya 100%, modalnya bisa jalan, ya. Perputaran modalnya bagaimana, kemudian jumlah obat-obatannya bagaimana, kecukupan dari setiap obat yang ada di misalnya di gudang, misalnya, ya. Jangan sampai adanya kayak obat rusak atau misalnya ada stok mati dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan farmakoekonomi dalam pelayanan. Nah, ini lebih kayak ke pemilihan obat yang mana obat tersebut akan dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit. Kemudian menjaga dan meningkatkan kemampuan SDM farmasi, ya. Jadi kayak apa? Biasanya sih diikut, kalau caranya, salah satu cara yang efektif di sini yaitu dengan cara kayak ada ikut workshop, ya, pelatihan. Nah, itu secara tidak langsung akan merefresh, ya. Satu, merefresh, dua, upgrade ilmu, ya. Upgrade ilmunya apa saja yang didapat, apakah mungkin bisa diaplikasikan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kerja, misalnya seperti itu. Kemudian mewujudkan SIM tepat guna, mudah dievaluasi dan berdaya guna untuk pengembangan. Jadi intinya mirip kayak apa? Aplikasi, ya, aplikasi di HP, ya. Aplikasi di HP kan setiap beberapa waktu ada update lah. Sama kayak SIM itu, seharusnya SIM yang baik itu bisa update untuk memenuhi sesuai keinginan user, ya. Mungkin misalnya contohnya dulu data untuk laporan A tidak diperlukan,
Oh, ternyata sekarang data tersebut diperlukan, maka perlu difasilitasi supaya muncul di supaya muncul di SIM-nya. Kemudian pengendalian mutu sebagai dasar setiap langkah pelayanan untuk peningkatan mutu pelayanan. Jadi mutu itu apa? Kayak quality ya. Kalau saya dulu kuliah ada mata kuliah quality assurance. Nah, quality assurance itu ya tujuannya kan untuk menjaga mutu ya, mutu pelayanan. Nah, bagaimana cara menjaga mutu pelayanan? Nanti biasa dibuat setiap pekerjaan yang dilakukan harus dibuat apa ya? Indikatornya ya, kayak dibuat rapotnya. Nah, indikatornya apa? Terus bagaimana capaian terhadap indikator tersebut. Nah, jika semakin tinggi capaian indikator, maka semakin bagus juga mutu pelayanannya. Ya, gampangnya seperti itu, dibuat indikator. Tujuan farmasi klinik di sini mewujudkan perilaku sehat melalui penggunaan obat yang rasional, berarti 1W, tepat diagnosis, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, dan waspada efek samping. Nah, kemudian mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan DRP melalui kerjasama dengan pasien dan nakes lain, tenaga kesehatan lain. Jadi tujuannya yang klinis ya itu biasanya kalau DRP itu awalnya biasa dilihat dari, kalau yang prospektif mungkin kurang. Jadi kalau yang awal-awal tuh lebih sifatnya ke retro ya. Ke retro itu kayak kasus yang ada, mungkin awalnya dari pola prosepan, ada yang salah atau tidak sesuai guideline, kemudian dicari solusinya bagaimana ya. Kalau yang prospek, misalnya pasiennya sedang menjalani rawat inap, bisa dilihat dari kayak apa ya, rekam medisnya. Rekam medis kan kayak ada isinya kan menggambarkan obat-obat yang diterima, kondisi umum pasien, kemudian hasil lab. Nah, semua itu yang istilahnya dianalisis ya. Jika memang terjadi mungkin obatnya tepat nih, tapi ternyata dosisnya kurang, atau solusinya bagaimana. Kemudian mungkin tiba-tiba ada, ternyata kondisi data labnya segini, jadi obat yang digunakan tidak cocok, apakah perlu penggantian atau tidak. Itu seharusnya bisa didiskusikan. Kalau yang di PKPA yang di Singkawang, kalau saya dapat informasi dari Pak Roy ya, seperti itu ya, kayak apa ya, memang istilahnya diminta kalian live gitu ya, bukan prospektif lah, live. Kalian diminta, ada kasus, kalian diminta, itu bukan ada kasus. Nah, misalnya melihat kondisi, melihat pasiennya, kemudian ada dibahas apakah ada masalah atau tidak ya. Dan kalian diminta untuk mencarikan solusinya. Kalau istilahnya kalian ini dimintai opini. Nah, ada opini A, opini B, opini C. Nanti mungkin disepakati lagi. Kira-kira ya untuk disepakati pakai opininya yang mana. Nah, kalau saya dulu udah kasusnya retro. Kalau saya PKPA itu kasusnya rata-rata retro. Jadi pasien baru keluar biasanya bulan kemarin, sebulan sebelumnya. Itu kalau yang dalam bulan misalnya masih seminggu kemarin, nah itu biasanya nggak apa ya, rekam medisnya nggak ada di tempat, banyak yang hilang ya, karena kan yang dipakai kalau yang koas. Nah, yang koas itu biasanya bawa rekam medis yang baru-baru itu. Jadi yang apoteker kebagian rekam medis yang lama-lama. Nah, itu ya, tapi nggak masalah dong. Dan merancang menerapkan dan mengundang penggunaan obat untuk menyelesaikan DRP. Oke. Kemudian menjadi PIO bagi pasien atau keluarga serta nakes RS. Nah, ini bagaimana kalau PIO itu istilahnya lebih, apoteker harus lebih proaktif ya.
Yang penting adalah penyampaian informasi yang tepat. Ya. Kalau memang ditanya tapi ragu, ya lebih baik memang nggak tahu atau belum tahu atau dicarikan jawabannya nanti. Ya, jangan sampai memberikan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Melaksanakan konseling bagi pasien maupun nakes untuk terapi rasional. Ya, sama juga prinsipnya bagi pasien yang berniat melakukan konseling bisa. Kalau saya dulu PKPA konseling ke geriatri dengan pasien HIV/AIDS, ya, itu udah sering saya ceritakan ya. Intinya kita tuh bagaimana satu dari sisi bahasa. Nah, dari bahasa itu harus mampu menyesuaikan dengan istilahnya menyesuaikan dengan kondisi pasien. Jangan bawa bahasa-bahasa yang bahasa medis, bahasa yang terlalu tinggi, itu malah susah ya. Kemudian melakukan pengkajian penggunaan obat secara prospektif maupun retro, sama istilahnya kasus yang retro maupun prospektif. Kemudian melakukan pelayanan TPM. TPN itu terapeutik parenteral nutrition, jadi nutrisi yang diberikan bagi pasien-pasien yang sedang dalam kondisi tidak sadar ya, bisa sedang koma, kemudian pasca operasi dan lain sebagainya. Karena kalau misal sebagai nutrisinya sebagai life support ya, jadi tidak hanya mengandalkan kalau misal pasien koma tidak sadar hanya mengandalkan infus, itu tentu saja tidak cukup, maka harus dibuat ini TPN, therapeutic parenteral nutrition. Nah, dia otomatis juga yang bertanggung jawab di sini ya apoteker, tapi juga bekerja sama dengan di bawahnya terlibat dalam tim. Nah, kalau TPN otomatis kerjasamanya dengan tim dari instalasi gizi ya. Kemudian ada memonitor kadar obat dalam darah atau TDM, therapeutic drug monitor. Ini prinsipnya sama kalau kalian S1. Pada waktu S1 kuliah praktikum farmakologi, hewan ujinya diberikan obat, atau hewan ujinya kalau gampang kalau skripsi misalnya ya. Nah, hewannya dikondisikan, misalnya hewannya kalau dulu saya bantu temen itu tikusnya, kalau tikus itu dikasih pakan, pakannya itu diberi lemak ya, pakannya, jadi tikusnya dikondisikan hiperkolesterol untuk menguji obat kolesterol. Nah, jadi setelah dikondisikan kemudian diberi obat, disuntikan obat, nah nanti tiap berapa jam ukur, ambil darah ya, istilahnya ambil darahnya, kemudian dipreparasi sampai di spektro ya, sehingga diketahui kadar obat dalam darahnya. Sama di sini. Jadi di sini kalau di rumah sakit lebih ke manusianya, istilahnya untuk monitoring kadar obatnya. Jadi tujuannya apa? Jelas tujuannya yang pertama untuk menjamin kalau obat yang diberikan itu berada di dalam rentang atau jendela terapi ya. Jangan sampai obatnya lewat jendela terapi toksik ya, kurang dari atau di bawah jendela terapi tidak berefek ya. Itu prinsipnya sama. Nah, jadi untuk instalasi farmasi untuk menunjang atau mengikuti atau untuk mencapai tujuan dari visi misinya, ini yang harus yang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama sini PFT, jadi farmasis atau apoteker harus terlibat aktif dalam tim tadi ya. Salah satu tim ini PFT, panitia farmasi dan terapi ya, harus terlibat aktif di sana, karena di PFT ini sebenarnya banyak orangnya ya, banyak orang maka banyak pendapat. Nah, itu salah satu fungsi farmasi, yaitu memberikan masukan, bisa memberikan masukan, solusi, opini dan lain sebagainya. Kemudian sistem farmasi satu pintu.
Nah, istilahnya di sini farmasi bertanggung jawab terhadap semua apa ya, satu pintu masuknya, pintu masuk untuk semua obat, alkes, dan peralatan atau equipment lainnya. Dan farmasi juga yang mengeluarkannya, bisa mengeluarkan obat, alkes, dan peralatannya itu. Ya, semuanya harus satu pintu di rumah sakit. Jadi semua obat, semua alkes, semua barang-barang sehari, misalnya apa, gas sampai dari obat, misalnya spuit, infus, sampai misalnya kursi roda, bed, sampai gas medik, itu tanggung jawab farmasi untuk mengelolanya. Ya. Kemudian kebijakan. Nah, secara kebijakan di sini istilahnya lurus ke bawah saja, dari kebijakan rumah sakit merupakan juga gambaran dari instalasi. Misalnya instalasi farmasinya membuat kayak kalau aturannya, aturan yang dari pusat, ada aturan turunannya juga sampai di instalasi farmasi ada aturan turunannya, dan aturan turunan harus mengacu pada aturan utama, ya. Prinsipnya seperti itu untuk kebijakan. Kemudian organisasi, ya organisasi itu ya setiap di instalasi farmasi harus jelas strukturnya, nah, harus jelas posisinya apa saja, ya, kaitannya dengan SDM-nya, ya, orang yang duduk di satu jabatan harus intinya memiliki kompetensi, ya, mengetahui tugas pokoknya, ya, mengetahui fungsi atau perannya di sana. Nah, kalau SDM lebih terkait ke rekrutmennya, ya, artinya SDM yang direkrut harus satu, pendidikannya harus sesuai, ya. Kemudian fasilitas, nah, untuk menunjang istilahnya bisa bekerja secara efektif dan efisien, nah, mungkin ada difasilitasi karyawannya atau tenaga kesehatannya, bisa juga misalnya dengan ruangan yang nyaman dan nyaman untuk bekerja. Itu dari sisi karyawannya. Kalau dari sisi barangnya, dari sisi objeknya mungkin bisa gudangnya, yang perlu diperhatikan gudang. Apakah di gudang itu ada ruangannya, bagaimana pengantaran suhu di ruangan, bagaimana penyimpan barang di lemari, dan lain-lainnya. Ya, semua fasilitasnya harus mampu mensupport supaya pelayanan farmasinya menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, ini untuk klasifikasi RS dari rumah sakit berdasarkan nih Permenkes 34/2010. Jadi prinsipnya sama dengan, kalau saya lihat dari yang sebelumnya tuh prinsipnya kurang lebih sama, ya. Cuma kayak sama penurunan jumlah bednya aja, ya. Yang A dulu, tipe A kalau nggak salah dulu tuh di atas 1000 bednya baru mencapai A, tapi nggak, sekarang diturunkan jadi 400. Nah, nanti yang membedakan, tapi kalau di rumah sakit yang pemerintah itu selain ada tipenya, juga ada kayak apa ya, akreditasinya itu tingkatannya tuh, yang saya ketahui tingkatan paling tinggi itu paripurna. Nah, tingkatan paripurna ini sama di sini dari fasilitas, dari pelayanannya, dari fasilitas dan kemampuan pelayanan medik. Nah, paling sedikit sini 4 medik spesialis dasar, kemudian 5 penunjang, 12 medik spesialis lain, 13 medik subspesialis. Nah, yang biasanya menentukan yang paripurna itu subspesialisnya, ya, subspesialisnya yang biasanya menentukan. Semakin banyak subspesialis, maka semakin tinggi juga biasanya rumah sakitnya. Dan istilahnya kalau subspesialis banyak, pelayanannya juga banyak, kemudian yang dioperasi, kalau ada ruang operasinya juga otomatis lebih banyak juga, ya. Yang A 400 minimal, nih yang B minimal 200, ya. Yang C ini 100, yang memberikan sedikitnya 4 medik spesialis
dasar dan 4 spesialis penunjang medik. Kalau yang D minimal 50, 2 pelayanan medik spesialis dasar. Tipe D ini kayak rumah sakit. Kalau contoh yang mudah itu kayak rumah sakit yang rumah sakit ibu anak yang buat melahirkan, cukup biasanya spesialis SPOG, spesialis anak. Kadang nambah kalau misalnya pakai operasi, otomatis harus ada bagian bedah dengan anestesi. Itu cukup untuk menjadikan satu rumah sakit. Nah, selain tipe A sampai tipe D juga ada rumah sakit tipe yang khusus ya, yang khusus untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, misalnya rumah sakit jiwa ya, di sini ada rumah sakit jiwa Pontianak sama mana Singkawang ya, rumah sakit jiwa. Kemudian di Jogja itu di Jogja rumah sakit mata Dokter Yap misalnya ya. Kemudian di Solo ada rumah sakit untuk tulang. Nama rumah sakitnya saya nggak tahu, lupa. Ortopedi. Ortopedi ada di Solo. Di Jakarta ada Darmais. Kemudian ibu anak harapan kita itu sama juga ya. Itu juga masuk ke rumah sakit khusus. Nah, kemudian ada CSSD, Central Sterile Supply Department. Ini bagian sterilisasi di rumah sakit ya, untuk mensterilkan alat, lebih ke alatnya. Urutan kerjanya menerima. Kemudian mendesinfeksi alat-alatnya, didesinfeksi dulu, kemudian dibersihkan, kemudian dikemas. Nah, dikemas ini untuk persiapan sterilisasi. Jadi pada saat sterilisasi itu berada di dalam kemasan, jadi nggak terbuka. Pada selesai, setelah dilakukan sterilisasi, disimpan dan didistribusikan kembali. Nah, jika CSSD tidak ada, maka ada kemungkinan peningkatan terjadinya infeksi nosokomial yang menyebabkan peningkatan angka kematian ataupun peningkatan jangka waktu rawat inap. Ini nanti kalau kalian biasanya kalau PKPA di rumah sakit, kalau ada bagian CSSD ya mungkin kemungkinan besar diterangkan, ataupun kalau sudah diterangkan melihat langsung. Tapi nggak praktek ya, dia cuma lihat aja prosesnya gimana, mesinnya seperti apa. Kemudian, nah di situ kayak metodenya yang perlu diperhatikan di sini ya. Kalau kalian berkesempatan di CSSD ya mungkin perlu ditanyakan alat-alatnya, pakai alat-alatnya apa saja, pakai metode sterilisasi apa saja ya, ada panas kering, panas uap, atau panas basah, UV, sinar pengion, gas kimia. Kalau panas kering itu biasanya suhunya lebih tinggi, waktunya lebih lama. Panas basah suhunya lebih rendah daripada panas kering, waktunya juga lebih singkat. UV, pakai sinar UV-nya panjang gelombang berapa, sinar pentingnya pakai sinar apa, mungkin biasa pakai sinar gamma. Kemudian gas kimia pilihannya biasanya cuma ethylene oxide. Nah, itu kalau kalian PKPA masuk ke CSSD ya paling masa hari ya, nggak sampai sehari, beberapa jam aja bisa melihat proses di CSSD. Yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana istilahnya rutenya, alurnya, bagaimana barang itu datang, kemudian tahapan barang sudah datang, perlakuannya bagaimana, pemisahannya bagaimana, pemisahan terkait dengan metodenya nih, metode sterilisasinya. Oke, kita masuk. Nah, sedikit ini saya dulu pernah sampaikan sedikit. Ini ada di bagian perencanaan, kalau mungkin ada yang terlewat. Jadi perencanaan itu ada ABS sistemnya di sini, ABC atau Pareto. Di sini jadi A,
Ada kategori 3 kategori ya, A, B, dan C. Yang A di sini untuk jadi yang 8 obat atau ya produk farmasi yang masuk kategori A berarti dia menghabiskan dana 80%. Nah, 80% dana masuk ke untuk misalnya membeli obat A, tapi kemudian dia hanya memakan kapasitasnya 20%. Jumlah barangnya 20%, tapi harga barangnya 80%. Nah, ya. Kemudian yang B, harga barangnya 15%, memakan dana dari pengadaan dia 15%, jumlah barangnya 30%. Kemudian yang C, dia memakan dana 5%, jumlah barangnya 50%, ya banyak, paling banyak. Istilahnya harganya murah, barangnya banyak, itu masuk kategori C. Itu melihat harga ya, nggak melihat jenisnya. Kalau melihat jenisnya nanti berdasarkan yang VAN ya. VAN, V itu vital, esensial, and non esensial. Nah, kalau di sini lebih melihat obat, kalau tadi melihat harga, di sini melihat obat. Obat-obat kategori V itu life saving drug. Obat life saving itu apa? Obat untuk menyelamatkan itu, obat yang vital ya, menyelamatkan nyawa. Dan ada sebagian memiliki withdrawal effect. Jadi gini, withdrawal effect itu apa? Efek yang muncul jika setelah menggunakan ya jika setelah berhenti. Nah, setelah berhenti menggunakan obat, gampangnya analoginya kalau saya lebih kayak yang orang rehab kecanduan narkoba, biasa diberikan obat namanya metadon. Nah, biasanya metadon pada awal-awal terapi, kadar dosisnya misalnya kadar dosis metadon, dosisnya itu mengikuti tingkat withdrawal efek dari yang sebelumnya, dari penggunaan narkoba sebelumnya ya, disesuaikan sampai dia tidak muncul efek. Nah, setelah didapatkan dosis yang sesuai, maka nanti biasanya setiap 2 minggu ya, setiap 2 minggu sampai atau tiap bulan tuh ada kayak penurunan dosis. Jadi penurunan dosisnya bertahap. Bisa dosisnya diturunkan 10%, bisa diturunkan 25%, dia dosisnya diturunkan bertahap sampai dia istilahnya tidak mengkonsumsi obat tersebut. Akhirnya mampu survive lah, mampu bertahan tanpa minum obat. Oke, kemudian yang obat esensial efektif untuk mengurangi sakit, penting tapi tidak vital. Kemudian non esensial untuk ke penyakit minor. Nah, itu yang ada ABC, ada VAN. Kalau yang PUT, prioritas utama tambahan, ini merupakan gabungan dari ABC sama VAN. Jadi lihat lagi VAN. Ya, jadi kalau yang PUT, P itu kan prioritas. Prioritas itu terdiri dari VA, VB, VC. Ya, dilihat vital A, vital B, vital C, itu masuk yang prioritas. Kalau yang utama, yang esensial A, esensial B, esensial C. Kemudian yang non esensial atau yang tambahan dilihat dari NA, NB, NC. Nah, istilahnya gitu urutan untuk dalam perencanaan obat. Nah, yang penting di sini adalah memasukkan ini tugas apoteker ya, selain memasukkan obat ini masuk kriteria apa, masuk vital, esensial atau non esensial ya. Tugas apoteker untuk memasukkan obat di kategori yang mana dan bagaimana merencanakannya, pengadaannya, yang mana saja dan jumlahnya berapa. Oke, kemudian ada handling cytotoxic. Jadi ini untuk obat-obat kanker, karena saya dapat informasi di Sudarso sudah ada instalasi atau ruang kemo perawatan pasien kanker. Nah, otomatis perlu ada handling cytotoxic di sana. Jadi untuk persiapan, penyiapan obat-obat kanker ya. Karena gini, karena untuk obat-obat kanker harus disiapkan sebelumnya.
Karena tidak bukan obatnya obat jadi, tapi otot aja harus istilahnya apa? Dibuat fresh gitu ya, dibuat fresh kembali, atau bisa jadi ada rekonstitusi, ada pencampuran, ada pengaturan dosis, ada pengenceran, itu yang terjadi di situ. Yang dilihat yang pertama areanya atau lokasinya, lokasi pembuatannya, apakah lokasinya di, intinya gini, yang baik adalah disiapkan ruang sendiri ya, di ruang sendiri. Jadi kenapa? Karena istilahnya alat-alatnya kan alat-alatnya lumayan besar ya, terutama ada BSC, Biological Safety Cabinet, sama kayak apa, rumah untuk steril ya. Nah, BSC sendiri ternyata harus berada di ruang sendiri, ruang kelas 2 ya. Ruang kelas 2. Kemudian harus steril, ruang steril kelas 2. Dan harus di dalam BSC ada LAF-nya, ada apa? Laminar airflow sama HEPA filternya ya, untuk mencegah, istilahnya mencegah aliran udara itu harus dari apa ya, aliran udaranya selalu di situ aja, istilahnya dibatasi, tidak ada aliran udara yang keluar masuk. Nah ya, kemudian karena di situ terjadi kayak ya tuh, kalau yang di Sudarso saya dapat info di sana lebih kayak ke penyiapan obat dengan kayak pengenceran ya, menyesuaikan dosis, pengenceran dosis ya. Nah kemudian individu yang melakukan harus biasanya tenaga farmasi, tenaga apoteker maupun dari ETK. Nah, setiap individu yang bekerja di BSC harus harus memakai PPE, Personal Protective Equipment. Jadi kayak apa ya, pakaian astronot mereka ya. Semuanya harus dilindungi. PPE di sini meliputi bisa satu gaunnya, kemudian apa, kacamata, penutup kepala, masker, penutup tangan, penutup alas kaki, dan lain sebagainya ya, yang intinya protektif, melindungi. Nah jadi selain itu, dan semua petugas yang di situ harus mendapatkan kayak pelatihan ya, pelatihannya namanya pelatihan handling sitotoksik ya. Jadi jangan sampai terpapar ya, jangan sampai terpapar obat-obat kanker atau obat kemo ya. Nah, yang terakhir di sini ada indikator pengelolaan obat. Jadi kan sebelumnya sudah belajar DMC, Drug Management Cycle, dari proses seleksi IUS sampai IAS. Jadi semuanya untuk baik lagi untuk menjaga mutu atau quality assurance, semuanya harus ada apa ya, indikator pencapaiannya ya, apakah semua proses yang dilakukan sesuai mutu atau tidak, dan berapa persen pencapaiannya. Nah, untuk perencanaan obat, indikatornya yaitu, ini banyak ya indikator, saya ngambil beberapa aja. Untuk indikator perencanaan obat ada persentase dana ya, dananya berapa, dana yang disediakan berapa, dana untuk mutar berapa, dan lain sebagainya. Kemudian penyimbangan perencanaan tuh jadi sudah menetapkan sebelumnya barang yang akan dibeli nilainya sekian ya, tapi ternyata di PBF ternyata barangnya kosong. Nah, sehingga kan tidak sesuai ya, ada penyimpangan di situ, dan dicatat berapa persen. Kemudian kecukupan obat, istilahnya untuk mengamankan sampai istilahnya obatnya itu harus apa ya, obat-obat yang dipesan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit ya. Jangan sampai, indikator yang paling gampang ya adalah resepan ya. Kalau misalnya ada kopi resep keluar, nah berarti ada indikasi, salah satu indikasi juga obat yang dipunya oleh rumah sakit ada yang kurang. Nah, kemudian pengadaan obat, ada frekuensi kesalahan faktor ini
apa ya, kait barang datang ya, barang datang tidak sesuai faktur, atau apa ya, ternyata kesalahan pemesanan sehingga menyebabkan fakturnya juga bermasalah dengan atau apa ya, barang datang tidak sesuai surat pesanan, ya bisa jadi. Kemudian frekuensi pengadaan tiap item obat pada tahun tertentu, ya jadi misalnya obatnya rutin diadakan misalnya normalnya ya, misalnya biasa rutin dalam setahun pesan 100 box. Nah, ada tiga kemungkinan. 100 boxnya aman, tetap biasa seperti biasa digunakan. Kemudian ada jika penggunaannya berlebih, misalnya pada ada tahun tertentu, ternyata lebih dari 100 box misalnya naik 20 sampai 30%. Itu dianalisis apa yang terjadi. Kemudian ternyata pesan ada 100 box, cuma pas tahun berikutnya sisa banyak. Nah, obatnya keluar sedikit. Awalnya fast moving jadi slow moving misalnya ya. Atau malah tahun berikutnya nggak jalan sama sekali obatnya. Kira-kira apa penyebabnya? Ya terjadi dari stok. Ya. Kemudian frekuensi tertundanya pembayaran. Nah, ini jangan sampai terjadi kayak apa ya, bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo. Ya, pasti kalau seperti itu biasa pasti apa ya, ada efeknya, efek apa dari PBF-nya biasa kayak ada denda, ada penalti dan sebagainya. Kemudian penyimpanan obat, persentase keuntungan barang dalam stok. Kalau barang gini, kalau barang itu barang yang benar-benar real yang ada di gudang, kalau stok itu jumlah yang tercatat ya, jumlah stok itu jumlah yang tercatat di sistem komputer atau pencatatan manual. Kemudian turnover ratio, jadi kayak rasio perputaran modal ya. Prinsipnya semakin tinggi nilai TOR, maka jumlah perputaran modalnya tinggi, artinya barangnya apa ya, keluar masuknya cepat, banyak gitu ya. Nah, itu kalau TOR yang sedikit pasti ada permasalahan situ, barangnya nggak jalan lah istilahnya. Kemudian sistem penataan gudang, efektivitasnya ruangan-ruangan di gudang, kemudian persentase nilai obat kadaluarsa atau rusak yang ada di gudang, misalnya obat kadaluarsa karena destock atau rusak karena penyimpanan, ya bisa masalah juga ya. Kemudian persentase stok mati, stok mati itu istilahnya setelah 3 bulan ya, dalam 3 bulan obat tersebut tidak keluar ya, yang biasanya jalan rutin tapi tidak keluar selama 3 bulan. Bukan istilahnya, kalau yang memang slow moving ya, bukan dead stock ya. Stok berlebih, pembeliannya terlalu banyak, mungkin pas pembeli ada penawaran, ada diskon, ada bonus, jadi beli banyak, tapi ternyata tidak jalan atau jalannya lambat gitu kan. Kemudian stok kosong, jangan sampai terjadi stok kosong, istilahnya membuat apa ya, kalau memang stok kosongnya nasional sih nggak masalah, stok kosong dari pabriknya ya udah mau diapakan ya, nggak bisa cari, selama bisa dicari pengganti ya nggak masalah. Kemudian pada distribusi obat ada waktu pelayanan resep, pelayanan resep misalnya dihitung, biasa dihitung jam, menit, biasa ditulis pada resep ya, biasanya resep itu masuk jam berapa, keluar jam berapa, obatnya diserahkan siap ya. Itu kayak ada indikator ya, kalau dulu itu waktu saya kuliah tuh indikatornya ya, kalau resepnya non racikan maksimal 10 menit ya, kalau racikan maksimal misalnya 20 sampai 30 menit itu.
Tuh, tapi pada kenyataannya beda-beda ya, menyesuaikan kondisi juga. Kemudian persentase obat generik yang diresepkan. Kemudian persentase obat yang diserahkan. Artinya di sini jangan sampai, intinya indikatornya itu dilihat dari jumlah kopi resep. Kemudian penggunaan obat. Indikator penggunaan obat itu indikator peresepan. Kayak itu ya, jumlah sama kayak yang di atas, pelayanan resep atau pelayanan resep, jumlah obat-obatnya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian indikator pelayanan farmasi. Nah, misalnya setelah obat disiapkan berapa jumlah, bukan berapa jumlah, apakah dilakukan PIO atau tidak. Nah, kemudian pada waktu PIO, apa saja yang disampaikan, dan lain sebagainya. Kemudian indikator PASKES, indikator fasilitas kesehatan, misalnya menyediakan misalnya menyediakan ruang tunggu, kemudian menyediakan gudang farmasi yang layak, dan lain sebagainya ya. Oke, dari saya cukup sekian untuk materinya, selesai. Banyak yang memang belum saya sampaikan, tapi saya rasa cukup lah. Oke, ada yang tanyakan? Untuk ujiannya kalau saya nggak salah lihat minggu depan ya, pagi, Rabu pagi kalau nggak salah saya. Itu mekanismenya nanti aja lah menyusul. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin banyak kekurangannya. Ya, materi sebenarnya banyak yang akan, rencana yang saya sampaikan banyak, cuma ya nggak bisa semuanya jadi saling melengkapi dengan dosen yang lain ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di UTS minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera.